Anwar, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Karawang. Dan ini perkenalkan rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Farija Umami SPD, guru mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMP 2 Karawang Timur. Baik, pada hari ini saya akan melakukan praobservasi mengenai supervisi coaching akademi. Baik, Bu Farija, apa kabar? Alhamdulillah Bu Agripina saya sehat. Bu Agripina gimana kabarnya, sehat? Ya, Di cuaca yang sedang sehat-dudung ini Iya, kita harus betul. tetap Kita semangat ya. Karawang lagi dilanda cuaca ekstrim beberapa hari ini ya. Ya, meskipun dilanda ekstrim, kita harus tetap semangat, Iya, semangat betul. mencerdaskan Semangat anak bangsa. Ya. Betul sekali. Baik, Bu Farija, terima kasih sudah bersedia Sama-sama. akan diwawancara hari ini. Ya. Jadi di sini tujuan saya yaitu akan melakukan supervisi coaching akademik, Oke. ya, di mana nanti Bu Farija sendiri yang akan menjadi guru model Ya. dari pembelajaran Ya, di kelas oke, Bu oke. Farija. Siap, Ya. siap. Oke, Bu Farija, semangat. Semangat dong. Ya, baik. Kalau boleh saya tahu, Bu Farija nanti akan mengajar Coba. Lanjut aja ya. Lanjut. Tidak. Sudah siap? Enggak lah. Enggak dimatiin kan? Oh, Ya udah mulai lagi aja. Dari itu aja. Dari Dari sini mana? saya akan tugas ya. Mulai sok. Oh, ya. Udah. Baik Bu Farija, jadi di sini tugas ini saya akan menyupervisi coaching akademi Oke, yang siap. akan dilakukan di kelas Bu Farija. Oke, siap. Nanti siap, Bu Farija akan mengajar seperti biasa, Ya. KBM gitu. Santai ngajar aja sih biasa lah ini ya. mah, Oke. santai Jadi aja. bisa jadi saya hanya biasalah saya mengajar seperti biasanya, Iya, layaknya seperti belajar biasa ya. biasanya. Oke. Oke, untuk aktivitas pembelajaran nanti, Mm-mm. kalau boleh saya tahu, Ya. Bu Farija akan mengajar materi apa? Jadi rencananya saya akan melanjutkan materi-materi yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Jadi minggu lalu saya sudah membahas tentang bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Dan di materi selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana seorang siswa bisa beramal soleh dan berprasangka baik kepada Allah, kepada teman-teman sekitarnya atau kepada sesama manusia. Tuh. Ya, baik. Jadi dengan pembelajaran seperti itu mempelajari anak agar bersikap jujur. Iya, betul ya. sekali. Bukan kadang sekarang ya, zaman sekarang itu banyak banget anak-anak yang apa ya, degradasi moralnya. Karena jujur ya, jadi guru PAI itu nggak gampang, Bu. Iya, Nah, betul, artinya Bu. tidak hanya mampu menyampaikan materi saja, tapi kita juga harus bisa mengajak siswa atau mengajak peserta didik untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. betul. Itu yang paling berat. Ya, apalagi pendidikan agama Islam itu kan selain di lingkungan sendiri juga Iya. hablum minallah ya. Hablum Tuh. minallah, hablum minannas, dan Iya. hablum minal alamnya harus balance atau seimbang. Oke, Bu Farija, bagus sekali ya materinya. Untuk supervisi sendiri nanti akan kelas berapa tuh? Rencananya akan di kelas 8, Bu. Di kelas 8C insya Allah hari Kamis kalau tidak ada kendala. Kalau Bu Agripina mau mensupervisi saya persilahkan. Saya tunggu kritikan dan saran serta masukannya supaya saya pribadi sebagai guru pasti banyak sekali kekurangannya. Sama saja Ibu, ini Ya. hanya pengalaman aja, Ya. berbagi pengalaman, Betul, sharing. betul, Saya betul. sendiri juga masih belajar. Ya, kita sama-sama ya, Bu, iya, ya. jadi saya juga nanti mungkin banyak belajar dari Bu Farija, Ya, betul. bagaimana cara mengajar dengan baik di Iya, kelas. iya, gitu. oke. Oh ya Ibu, selanjutnya bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Seperti biasa, seperti yang sudah-sudah. Jadi seperti biasa karena kita seorang guru ya, Bu ya, panduan kita dalam rencana pembelajaran itu adalah mengacu pada RPP. Nah, seperti biasa di pertemuan pertama, yang pertama adalah kita salam pembuka seperti biasa, kita mengecek kehadiran seperti itu. Kemudian kita di kegiatan intinya adalah kita yang pertama adalah kegiatan literasi. Di sini siswa sedikit bisa membaca kesimpulan besar atau bisa menjelaskan garis besar dari materi yang akan disampaikan ya. Kemudian
Kemudian juga saya di tahap kedua adalah berpikir kritik, artinya saya juga mengajak siswa untuk bisa mentelaah bagaimana yang ada di sekitar kita, tentunya bagaimana yang bisa dikaitkan dalam materi ini. Selanjutnya kerjasama yang tidak kalah penting, karena apa? Karena kan kita rencananya saya itu media pembelajaran seperti biasa menggunakan fokus, buku paket dan sebagainya. Sedangkan untuk metode itu akan menggunakan metode diskusi. Ya, jadi dari beberapa, jadi intinya saja ya Bu ya, dari singkatnya seperti itu, seperti layaknya RPP yang selalu kita lakukan. Jadi tidak jauh dari seperti itu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita persepsi dulu kepada siswa untuk bisa memberikan motivasi tentunya, supaya siswa itu kadang pergantian jam pembelajaran itu agak membuat siswa tuh ngantuk gitu ya. Tidak Jangankan kondusif ya. betul sekali. Jangankan siswa, kadang kita juga sebagai guru membangun mood untuk mengajar itu juga susah ya Bu ya. Iya, jadi ya seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu. Harus ada bonding ya, interaksi antara siswa Betul dengan sekali. guru. Dan juga kadang juga saya suka menyelipkan ada sebuah permainan gitu, ice breaking gitu. Ya tidak terlalu rumit sih, hanya sebatas memberikan entah itu dengan suara, entah itu dengan gerakan, supaya anak itu lebih semangat lagi dalam memulai pembelajarannya. Tuh. Ya, bagus Ibu Ija. Tadi Bu Ija sudah menyampaikan tujuannya, kemudian strategi pembelajaran, dan tadi bahkan di kegiatan itu akan diselipkan permainan seperti ice breaking ya, itu betul. sangat bagus sekali tentunya ya untuk membangun mood seorang siswa. Betul sekali. Kadang jadi kita nggak harus menuntut anak itu bisa ikut pelajaran kita dengan happy, sedangkan kita juga tidak memberikan feedback yang baik kepada peserta didik gitu kan. Jangan sampai kita nuntut banyak ke peserta didik tapi kitanya juga tidak memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Seperti itu Bu Agri. Iya, betul. Nah, baik Bu Ija, tadi kan kegiatan inti sudah Ibu jelaskan. Nah, menurut Ibu kira-kira kegiatan evaluasi apa yang cocok untuk anak didik Ibu nantinya? Untuk evaluasi yang paling umum atau yang paling dasar, mungkin evaluasinya terkait materi adalah tentang penugasan secara tertulis. Untuk evaluasi selanjutnya mungkin bisa digunakan dengan tes lisan, atau misalkan kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan atau beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah contoh ini termasuk ke dalam bab tentang beramal soleh, ataukah berkaitan dengan berprasangka baik, atau begitupun dengan berprasangka buruk. Jadi mungkin untuk bagi saya evaluasi itu penting. Karena apa? Karena itu menjadi tolak ukur kita sebagai seorang guru untuk bisa kayak materi kita sudah tersampaikan, udah berhasil atau belum ya, seperti itu. Jadi evaluasi saya selain tertulis mungkin akan dilakukan evaluasi secara lisan juga. Oke, baik Bu Ija. Pastikan yang namanya pembelajaran itu kadang tidak sesuai harapan kita ya. Betul sekali Bu. Kadang ada saja halangannya. Nah, kira-kira dalam pembelajaran itu sendiri kendala Bu Ija apa tuh yang akan muncul kira-kira? Kalau di luar dari, maksudnya sebelum ke materi ini pun, di materi-materi sebelumnya yang paling sering saya rasakan itu adalah karena di PAI ini ada beberapa baca tulis Al-Quran ya. Jadi si anak itu kadang ada beberapa dalam satu kelas itu yang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu tantangan terberat saya kedua. Di sisi lain mengajak siswa untuk bisa mengaplikasikan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, saya juga dituntut untuk bisa mengajak siswa gemar membaca Al-Quran. Nah, kadang tidak hanya anak kurang pede saja Bu Agri, jadi anak juga dalam pelajaran PAI ini takut. Mereka takut gitu, kayak bukan takut sih, lebih ke malu tidak mungkin percaya ya, diri tidak percaya mungkin diri. ya. Karena apa? Karena mereka merasa saya nggak bisa baca Al-Quran gitu. Ditambah ketika kan kalau misalkan kita bisa baca Al-Quran, kita pede ya, mau maju ataupun membaca dimanapun, kalau dia bisa kan bisa itu kan. Itu tantangan terberat saya sih sejauh ini, karena memang banyak sekali faktor-faktor di luar dari pembelajaran di sekolah. Kadang anak ada yang mungkin memang dari kecilnya sudah belajar Al-Quran, kadang ada yang
sudah sampai SMP pun masih bisa, ya. belum tahu Belum gitu tahu kan. hurufnya. Apa itu huruf hijaiyah, jangankan membaca huruf hijaiyahnya pun nggak tahu. Jadi itu tantangan terberat saya yang membuat saya tuh kayak ini tuh harus diselesaikan dari yang paling dasar Dari yang gitu. dasar, betul. Salah satunya misalkan di SD kan. Itu paling mulai dari tantangan saya sejauh ini gitu. Iya. Ya mungkin ya berat ya juga ya kalau anak misalkan sekarang udah SMP belum bisa huruf hijaiyah. Betul, Jadi apalagi- mungkin faktor lingkungan juga berpengaruh ya. Betul banget, soalnya kalau misalkan bukan karena faktor lingkungan saja, artinya faktor lingkungan berperan atau berpengaruh penting. berperan penting, berpengaruh banyak dalam mereka belajar di sekolah. Betul. Ya, baik sekali Bu Ija. Nah, tadi kan kira-kira tantangan yang akan muncul ya. Nah, Ya. untuk tantangan itu sendiri bagaimana rencana Bu Ija untuk menghadapi tantangan yang akan Nah, yang terjadi? kalau yang sudah saya pikirkan dengan MGM PPAI ya guru-guru yang lain, jadi solusi kita mungkin ya lebih ke solusi. Jadi kita mengajak siswa yang belum bisa membaca Al-Quran, membaca tulis Al-Quran itu diwajibkan untuk bisa mengikuti ekskul Rohis. Nah di Rohis itu ada yang namanya ekskul baca tulis Al-Quran. Jadi supaya mereka tidak blank, tidak gelap, tidak ada gambaran sama sekali bagaimana huruf hijaiyah, bagaimana cara membaca Al-Quran. Jadi solusinya atau alternatifnya adalah kami dengan MGMP yang lain ya seperti itu. Jadi kita ngajak siswa yang belum mahir atau belum mampu atau belum bisa untuk bisa mengikuti eskul Bu di sekolah. Kebetulan di SMP 2 Karawang Timur ini ada yang namanya eskul Rohis, di mana di eskul itu terdapat baca tulis Al-Quran. Seperti itu Bu Agri. Ya, jadi bagus ya ada kolaborasi antara Iya betul, guru karena lain. saya yakin semua guru memiliki permasalahannya masing-masing dan tanpa adanya bantuan dari orang lain itu tidak akan selesai gitu Betul, kan. ya. Jadi dengan kolaborasi itu kita perlu ya, Betul karena kan ada sekali. sharing pengalaman. Jadi Nah, dari situ itu. kita bisa menemukan solusi Iya, alternatifnya betul harus sekali. bagaimana, kemudian rencananya. Siap. Oke, bagus sekali Bu Ija, tadi solusinya sudah mengena ya, gitu. Iya. Untuk anak-anak harus bagaimana. Iya, iya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira tanggung jawab apa yang Ibu berikan kepada Ibu sendiri gitu selaku guru mapel Pak ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal pembukaan, tanggung jawab yang saya pegang sebagai guru itu sangat berat ya. Karena di sisi lain kita harus menyampaikan materi, kita juga harus apa? Harus bisa mampu mengajak anak-anak. Kadang yang dirasa sekarang itu apa ya? Attitude mereka dalam bersikap, berbicara tentunya ya sudah tidak aneh lagi bahwasannya tidak aneh lagi ketika ada anak yang dalam berbicara berkata kasar seperti. Jadi saya membebankan kepada diri saya tentunya bertanggung jawab. Saya berusaha sebagai guru PAI untuk bisa merubah total itu tidak mungkin ya Bu ya, karena dia harus dibantu oleh orang di rumah ya, orang tuanya, lingkungannya gitu kan. Nah di sini saya bertanggung jawab untuk bisa apa? Untuk bisa minimal anak ketika di sekolah itu dengan teman-temannya, dengan gurunya bisa berperilaku baik, berkatanya tidak kasar ya seperti itu ya. Tidak muluk-muluk lah keinginan saya, tanggung jawab saya sejauh itu hanya sampai di situ. Iya, bagus sekali. Jadi tanggung jawabnya memang tidak gampang ya, betul. berat sekali. Jadi selain mengajarkan materi, Bu Ija juga harus bisa membangun karakter anak. Iya betul sekali. Seperti yang sudah ya. Kalau misalkan pembahasan tentang moral anak itu nggak akan ada habisnya ya Bu ya. Makanya sekarang kurikulum pun udah diganti ya, jadi kurikulum apa tuh? Merdeka. Iya betul sekali. Kan pada profil pelajar Pancasila ya. Kebetulan mungkin di kelas 8 ini sedang merintis akan menuju ke jadi kurikulum merdeka. Ya, baik. Bu Ija, terima kasih atas Oke, waktunya. sama-sama, Bu Semoga Agri. nanti pembelajarannya lancar, Lancar, ya. siap. Nanti saya ikut masuk ke dalam. Oke, silahkan saya tunggu Baik. kedatangannya, saya tunggu masukannya, saya tunggu kritikannya. Dengan adanya CGP ini benar-benar sangat membantu ya buat insya kita. Allah. Jadi pelopor CGP. Pengalaman buat saya juga mungkin Iya. ya.
Jadi saya banyak belajar juga dari beberapa rekan guru. Iya, iya, Nanti saya banyak belajar juga dari Bu Ija. Iya, Baik Bu oke. Ija, sekian Iya. percakapan perobservasi Oke, dari Bu saya. Adi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi keheula foto heula eta cari. Justin, Alfa, Ririn kemana? Sakit, oke. Oke, anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini kita akan belajar bab 10. Dilihat di halaman 17. Ya, lihat juga di buku paket ya. Bahwasannya di situ tentang apa? Oke. Apa tujuan pembelajaran kita? Di situ ada kan? Apa tujuannya? Berharap kalian percaya bahwasannya ketika kita berprasangka, ketika kita beramal soleh, itu semua akan ada balasannya. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya adalah kalian mampu mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam berbaik sangka dan beramal soleh. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa membedakan apakah itu berbaik sangka, apakah itu berburuk sangka, apakah itu beramal soleh atau beramal toleh. Ada ya soleh, ada toleh. Kalau soleh beramal baik, kalau toleh buruk ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa berhati-hati dalam berperilaku ya. Tidak sembarangan, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Oke. Nah, silakan dilihat, sudah dibuka bukunya. Oke. Nah, sebelum sebelum membahas materi ini, sebelumnya kita membahas apa minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya. Nah, sama seperti pembina upacara tadi. Siapa pembina upacara tadi? Pak Maman. Di situ membahas tentang masalah adab. Yang pertama yang ibu tangkap adalah meskipun kalian, siapapun kalian, dimanapun kalian berada, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, harus apa? Menghormati, tidak main selonong aja. Tahu selonong? Ada ibu lagi berdiri di sini. Lewat kita. Ente punten, ente maaf kieu. Nah, bagaimana dengan orang yang lebih muda dari kita? Harus diapakan? Disayangi, bukan sayangi gini, bukan. Apalagi gini. Tidak ya. Menyayangi itu artinya misal adik kalian lagi minta tolong, dibantu, jangan dibully, apalagi dimarahin. Misal ada adik kelas kalian di kelas 7. Akang, teteh, waktu kelas 7 belajar tentang matematika ini enggak? Misalkan ada kelas 7 kalian ada yang nanya. Bunga tenyaho. Nah, berarti kalian salah satu orang yang belum bisa menyayangi. Dibantu adeknya, oke? Jadi adek itu konteksnya luas. Ada adek kandung, ada adek kelas ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang berperilaku beramal soleh dan berprasangka baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kalian harus tahu dulu, dalam agama Islam
ada 2 akhlak. Ada yang tahu akhlak apa saja? Bagus. Kita akan bahas sebelumnya akhlak terlebih dahulu. Ada akhlak mahmudah, ada mazmumah. Nah, kalau akhlak mahmudah adalah good, akhlak yang baik. Kalau mazmumah, akhlak yang buruk. Oke. Tadi disampaikan juga pada saat amanat pembina upacara, akhlak itu adalah buah dari ibadah. Kenapa sedemikian? Karena apa? Orang yang rajin ibadahnya itu sudah pasti akan menjaga kehormatan dirinya dengan bertutur kata yang baik. Peliharaan tidak usah dibawa gak usah bilang gogok, gak usah bilang baby. Tahu baby? Apa baby? Pig ya. Nah, itu gak boleh. Gak usah bilang onet. Tahu onet? Iya. Itu semua peliharaan yang ada di Ragunan. Gak usah dibawa ke sekolah. Kalau ada siswa atau orang siapapun itu yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, termasuknya adalah murtad ucapan. Hati-hati. Jangan sampai habis ngomong gogok maneh, kemudian malaikat Ijrail mencabut nyawa. Pada saat itu pula berarti kalian sudah tidak dalam keadaan muslim. Paham? Berarti termasuk ke dalam keadaan murtad, tidak membawa agama Islam. Nauzubillah min zalik. Nah, di bab ini, bab pribadi dengan berbaik sangka. Berbaik sangka termasuknya ke dalam akhlak mazmumah. Di sini merupakan berbaik sangka dan beramal soleh. Oke, ini adalah salah satu contoh bentuk akhlak yang baik atau akhlak mahmudah ya. Nah, berbaik sangka ini merupakan ada 2 lagi jenisnya. Apa jenisnya? Ayo. Ada suuzon dan husnuzon. Banyak ya beranak pinak tuh. Yang tadinya cuman ini akhlak mahmudah, kita pecah lagi, spesifik lagi menjadi berbaik sangka dan beramal soleh. Jadi kita fokus akhlak mahmudah ini hanya di 2 amalan ini saja. Meskipun secara keseluruhan, secara universal bahwasannya akhlak itu complicated. Akhlak itu sangat banyak, tidak hanya ini saja. Tapi kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada, kita hanya membahas tentang berbaik sangka dan beramal soleh ya. Oke, coba kalian dilihat di situ. Apa pengertian dari husnuzon? Ibu minta dari kelompok Sunan Gunung Jati 1 orang menjelaskan tentang apa itu husnuzon. Silahkan. Silakan. Iya, husnuzon adalah ya. Ya, cukup? Lagi? Ya, silakan. Yang. Udah. Sok pakai, silakan.
Ayo, ulangi lagi nih. Berbaik sangka. Dari salam, dari salam. Secara bahasa, husnuzon artinya berbaik sangka. Secara istilah, husnuzon artinya berbaik sangka terhadap suatu hal sebelum perkaranya menjadi jelas. Oke, good. Terima kasih. Berprasangka atas apa yang sudah kita alami. Oke? Kalau misalkan kita melakukan atau terjadi sesuatu kepada diri kita, kita tidak boleh atau bahkan menyebut bahwasannya Allah itu tidak sayang sama kita. Justru seringkali ibu bilang, ketika kita diberikan musibah, berarti kita adalah orang-orang pilihan yang dipercaya oleh Allah dan kita sanggup untuk melewatinya. Nah, di sini ada yang kita bahas adalah tentang husnuzon. Husnuzon itu asal katanya dari husnu atau hasanah dan zon. Husnu itu artinya baik, zon artinya adalah prasangka. Jadi husnuzon artinya prasangka yang baik, itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah tadi yang disampaikan oleh siapa? Dinda, bahwasannya prasangka yang baik kita terhadap apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan boleh dicatat dulu bagan dari yang sudah Ibu jelaskan. Sudah dicatat? Yo, catat. Ayo Sarul, catat, mencatat. Ayo supaya tidak ketinggalan. Jadi nanti kamu tahu asal katanya husnuzon itu dari apa. Tidak hanya sebatas perkataan saja. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas kelompok mengenai tentang bab 10 ini, ya. Tolong disimak sampai selesai supaya tidak ada pertanyaan yang membuat kalian bingung, ya. Oke, silakan dilanjutkan. Sorry.
Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lama, kita ice breaking dulu yuk. Sebelumnya kita inhale, exhale. Tahu inhale itu apa? Inhale itu adalah tarik nafas dalam-dalam. Exhale, keluarkan. Oke, di stop dulu nulisnya. Kita mulai dulu ya. Oke, semuanya kita mulai dengan inhale, exhale namanya. Itu dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa apa? Inggris. Ya. Oke, 1, 2, 3, inhale. Exhale. Jangan sambil ketawa, nanti nggak sempurna tarik nafasnya. Lagi, 1, 2, 3, inhale. Exhale. Bagaimana? Sudah agak lebih tenang? Tenang nggak? Enggak Bu, soalnya masih lapar. Soalnya masih inget Bu, tadi ada marketnya jadi jajan dulu. Nggak apa-apa, nanti kita makan setelah istirahat ya. Oke, Ibu ada sebuah ice breaking. Namanya ice breaking tentang, mau tebak-tebakan dulu apa mau gerakan dulu? Tebakan apa gerakan? Oke. 1. Kata kuncinya adalah keliling dunia. Oke? Kata kuncinya apa? Keliling dunia. Kata kuncinya adalah keliling dunia. Ibu akan mulai berkeliling dunia. Yang pertama adalah ke Korea. Setelah itu kita mau kemana? Salah. Setelah ke Korea kita akan kemana? Ke Eropa. Betul. Setelah ke Eropa kita kemana? Ayo. Ayo. Setelah kita ke Eropa kita kemana? Bagus. Kelompok Sunan Ampel sudah mulai connect. Setelah ke Laos kita kemana? Betul, ke Itali. Kelompok Gresik sudah mulai connect. Setelah ke Itali kita kemana? London. Boleh ke London, ke Lebanon, boleh. Kelompok yang lain mana? Setelah kita ke Lebanon, ke London kemana? Indonesia. Boleh ke Indonesia. Ayo, baru kelompok Gresik dan Ampel yang connect. Yang kelompok lain belum connect. Stop dulu kelompok yang lain. Sekarang setelah ke Indonesia kita mau kemana? Kemana? Salah. No. Ya betul, Norwegia. Oke, good, Norwegia. Oke, kelompok Gresik sama kelompok Ampel silent dulu. Kita kasih kesempatan ke kelompok yang lain. Setelah dari Norwegia kita mau kemana? No, salah. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo, ayo. Kemana? Jaka Sembung. Hah? Salah. Ayo, ayo, ayo. Hah? Ayo. Oh, Germani. Oke, kita silent, kita ganti. Ganti. Setelah ke Norwegia kita kemana? Itu mana? Itu mah daerah tuh, kepulauan. Belum nyampe, bentar dulu. Kok suwi sih, nanti nggak nyampe. Kan tadi kita dari Korea, kata kelompok Sunan Ampel ke Eropa. Setelah ke Eropa kita ke Laos. Setelah ke Laos kita ke apa tadi? Itali. Setelah ke Itali kita ke London. Setelah ke London kita ke Indonesia. Setelah ke Indonesia kita ke Norwegia. Nah setelah ke Norwegia kita kemana? Oke, nggak apa-apa ke Jerman, tapi tulisannya Jerman boleh. Setelah ke Jerman kita akan terbang lagi kemana? Dubai, betul. Setelah ke Dubai kita kemana?
setelah ke Inggris terakhir kemana? Betul, tepuk tangan buat semuanya. Tadi kata kuncinya apa? Iya, jadi keliling dunia adalah salah satu kunci kita akan pergi kemana. Nama negaranya, connect. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Bulat itu satu. Sekali lagi kata kuncinya adalah bumi itu bulat, bulat itu satu. Kalau kita misalkan ada kata golongan, nilainya berapa? Sekali lagi perhatikan, bumi itu bulat, bulat itu satu. Kalau ada kata golongan, itu nilainya berapa? Berapa? Bagus. Ganti lagi pertanyaannya. Kelompok apa itu? Kelompok Sunan Gunung Jati. Keep silent kalau udah tahu rumusnya. Sekali lagi. Bumi itu bulat, bulat itu satu. Kalau golongan itu katanya dua. Sekarang kalau misalkan ada kata bos, nilainya berapa? Oke, udah connect. Yang ini masih melamun. Sekali lagi kuncinya. Bumi itu bulat, bulat itu satu. Kalau misalkan ibu bilang misalkan dorong mendorong, berapa nilainya? Berapa? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Paham? Iya. Ini ayo Sunan Kalijaga. Iya. Kan tadi kata kuncinya apa? Bumi itu bulat. Bulat itu? Kenapa golongan nilainya 2? Karena bulat itu nilainya good. Oke ya. Paham ya? Itu adalah salah satu teknik atau ice breaking untuk mengasah konsentrasi dan otak kalian ya. Kita lanjut lagi ke materi. Oke, tadi sampai mana? Oke, kamu sudah tahu asal katanya husnuzon itu dari mana? Kenapa namanya husnuzon dan sebagainya. Sekarang di situ kita harus tahu juga husnuzon itu terbagi menjadi ke dalam 3 bagian. Coba ibu pengen dari kelompok Sunan Kalijaga. Ada berapa macam husnuzon? Silakan. Ada berapa macam husnuzon? Yakin ada 5? No. Husnuzon. Ada berapa? Iya. Ada berapa? Oke, silakan sebutkan. 1. Kepada Allah, kemudian kepada sesama, kemudian kepada diri sendiri. Oke, yang pertama, husnuzon kepada Allah salah satunya adalah ketika kita diberikan ujian oleh Allah, la yukallifullahu nafsan usaha. La, tidak, Allah tidak akan memberikan ujian kepada umatnya di luar dari kemampuan hambanya. Jadi kalau kamu diberikan ujian oleh Allah, apa yang harus kamu lakukan? Bersabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Bersabarlah kamu dan lakukan sholat. Ya. Tahu Nabi ya? Kamu tahu nggak Nabi yang diberikan mukjizat berupa kesabaran yang luar biasa ketika diberikan penyakit? Siapa? Salah. Good, Nabi Ayub ya. Salah, iya. Yakub sama Ayub lumayan agak dekat, ya nggak apa-apa. Nabi Ayub diberikan penyakit kulit yang sangat, bahasa kasarnya mohon maaf, menjijikan,
sampai si penyakit kulitnya itu tumbuh belatung. Kalau kita kayak gimana posisinya? Wah, kayaknya kita udah sedih, terpuruk, kemudian malu, ya enggak? Ya, tapi karena dia nabi, dia diberikan kesabaran yang luar biasa. Sahabat pernah berkata sama Nabi Ayub ketika dia diberikan ujian sakit kulit yang luar biasa. Kata sahabat, "Wahai Ayub, kenapa kamu tidak meminta atau berdoa kepada Allah sedangkan engkau itu Rasul?" Betul nggak Nabi Ayub Rasul? Nabi Ayub adalah Rasul, di mana Rasul itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Kata sahabatnya, "Wahai Ayub, engkau Rasul, kenapa engkau tidak meminta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitmu? Karena bisa saja bagi Allah itu akan lebih mudah. Ya, kalau Allah sudah kun fayakun terjadi maka jadilah kan." Ya, itu dalam surat apa? Surat apa? Yasin. Good. Nah, Nabi Ayub apa jawabannya? Bagaimana saya bisa meminta atau berdoa kepada Allah sedangkan jarak waktu saya sehat dengan waktu saya sakit itu lebih banyak waktu sehat saya. Saya malu kalau saya harus berdoa kepada Allah bahwasannya saya ingin disembuhkan rasa sakit saya. Logikanya gini, kamu sekarang umurnya berapa tahun? 13 tahun. Selama 13 tahun, kamu lebih banyak sakitnya atau lebih banyak sehatnya? Nah, maka dari itu Nabi Ayub malu kalau dia berdoa. Bisa saja dia berdoa untuk disembuhkan penyakitnya. Tapi karena dia malu, saya lebih banyak sehatnya. Ngapain saya meminta untuk disembuhkan penyakit saya? Nah, itu saking mulianya hati seorang Rasul. Kalau kita kalau dapat predikat Rasul udah seenak-enaknya ya kan? Ah, orang mah ngadoa we naon, udah penting dikabul. Ada orang mah Rasul bebas. Gak gitu. Makanya Rasul itu diperuntukkan untuk orang-orang pilihan. Misalkan nanti ada Rasul wali, gak mungkin. Karena Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, husnuzon kepada Allah bahwasannya apa yang terjadi dalam diri kita selama ini itu sudah digariskan di Lauhil Mahfuz. Sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini ada, kamu sudah dituliskan meninggalnya ngapain, meninggalnya kapan, rezekinya dapat berapa, jodohnya dengan siapa, ya kan? Menikahnya dengan siapa, nanti anaknya gimana, itu sudah ada dituliskan. Don Hariwang, tahu Hariwang? Tidak usah cemas, ya, tidak usah cemas, semuanya sudah ada waktunya. Misalkan, berarti Bu, ketika saya sekolah di Ducati, kemudian saya bertemu dengan ibu sebagai guru, itu juga sudah takdir. Betul. Karena apa? Semuanya sudah digariskan. Misalkan ada nggak orang yang bilang, "Bu, saya nyesel dilahirin sama mama saya." Ada nggak anak yang seperti itu? Berarti kalaupun ada, berarti anak kan ibu pernah cerita, ketika ada seorang bayi di dalam perut ketika lahir, kok mak gue kayak gini bukan Nagita Slavina? Nah, kan nggak mungkin bayi bisa milih. Karena apa? Semuanya sudah diatur. Kenapa ada bayi Down syndrome? Kenapa ada bayi yang sempurna? Karena itu sudah digariskan sama Allah. Jadi kalau kita diberikan ujian sakit, kita harus apa? Sabar. Wasta'inu bisobri wassolah. Bersabarlah dan bersolatlah. Yang kedua, ada kepada sesama. Ini yang paling susah. Kamu pernah suuzon gak sama teman sebangku? Si Fahmi lagi nyari pulpen. Manehnya nu nyokot pulpen urang. Contoh ya Mi ya. Karena bukan Fahmi aja. Ibu yakin semuanya seperti itu ada. Mana pulpen urang, mana mah dicopetan wae. Nah, berarti kita belum bisa husnuzon kepada sesama, ya. Kalau ada uang hilang, barang-barang hilang, tolong cari dulu. Jangan sampai kita menuduh orang lain. Kalau sudah menuduh orang lain, jatuhnya jadi apa? Fitnah. Karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang ketiga, nah, kepada diri sendiri. Di sini kemarin ada yang ranking 1 sampai 10,
Nah, misal seperti ini. Misalkan Wali ranking 1. Ketika Wali ranking 1, misalkan Raka, saya harus merebut ranking 1 dari Wali. Berarti Raka sudah menerapkan husnuzon kepada diri sendiri. Artinya dia optimis bahwasannya saya mampu melebihi kapasitas teman-teman saya. Tapi dengan cara apa? Melebihinya? Belajar. Sekarang gini, tenang Bu, nanti itu ranking 1 saya ambil dari Wali, tapi dia males-malesan. Tugas gak pernah mengerjakan. Kira-kira akan terebut enggak? Enggak ya. Jadi kalau misalkan kamu ada usaha, itu pasti semuanya akan berubah. Tapi kalau misalkan tidak ada usaha, itu sama saja nonsen, nihil, tidak ada apa-apanya. Oke? Itu adalah tentang berbaik sangka. Sekarang dilihat di halaman 21. Ya. Di situ ada beramal soleh. Surat apa di situ? Al-Baqarah dan surat apa? Al-Asr. Nah, kalau surat Al-Asr itu biasanya dilantunkan ketika kamu ngapain? Ketika pulang sekolah. Apa arti dari surat Al-Asr? Bagus. Demi masa. Al-Asr. Artinya adalah demi masa. Wal asr. Ya, coba kita baca sama-sama, bismillah yuk. Oke. Jangan langsung pulang, ini belum pulang. Coba itu kelompok apa tuh? Kelihatan Sunan Bonang. Coba Sunan Bonang bacakan arti dari surat Al-Asr. Ya, silakan. Siapa saja perwakilan dari kelompok Sunan Bonang? Gak apa-apa, baca aja. Wal asri itu artinya demi masa doang kok. Wal asri itu artinya demi masa. Silakan dibaca. Kamu weh. Langsung bacain aja. Ya, saya dari kelompok. Siapa? Saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan arti surat Al-Asr. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Oke, gue terima kasih Kristia. Jadi di surat Al-Asr itu kita disuruh untuk apa? Yang paling penting adalah intinya adalah tentang apa ini? Beramal soleh. Salah satu bentuk beramal soleh yang sudah kamu lakukan setiap hari adalah berinfak. Sudah infak hari ini? Sudah memberikan infak hari ini? Bu, misalkan kalau infak tuh uangnya 1.000, tapi aku bilang gini, orang infak 1.000 tapi jeung 5 orangan ya, gimana ta Bu? Berarti nanti pahalanya mau nggak dibagi-bagi? Kalau pahalanya nggak mau dibagi-bagi, berarti harus secara sendiri, mandiri ya. Oke, kembali lagi ke surat Al-Asr. Wal asri itu artinya demi masa. Innal insana lafi. Inna itu artinya sesungguhnya. Innal insa
Insa itu adalah manusia. Lafi husrin. Lafi artinya berada, husrin kerugian. Silahkan digarisbawahi arti husrin kerugian. Ya, biasanya itu suka muncul di dalam ulangan arti dari perkata ayat. Illallazina, illa itu artinya kecuali, lazina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, yang mengerjakan kebajikan, watawasau bil haqi, dan menasehati dalam kebenaran, dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dalam. Jadi ada berapa pesan yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Asr itu? Coba dari kelompok Gresik, coba sebutkan ada berapa amalan atau perintah beramal soleh dari Quran surat Al-Asr tersebut. Silakan. Dulu bentar, siapa yang mau? Ada kan? Dia tahu. Yang ini kan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Beramal soleh. 3. Saling menasehati untuk kesabaran. 4. Saling menasehati untuk kebenaran. Good. Terima kasih. Jadi ada berapa pesan yang bisa kita ambil? 4. Beriman kepada Allah. Semua kegiatan atau ayat Al-Quran yang tertera di dalam Al-Quran pasti mengajak kepada beriman kepada Allah. Yang kedua, harus apa? Beramal soleh. Sudah jelas. Salah satu bentuk, Ibu sudah menjelaskan tentang yang namanya amal jariah. Amal jariah itu adalah amal yang tidak akan pernah terputus ketika orang itu sudah meninggal. Yang ketiga, ini yang paling sulit. Yang ketiga dan keempat yang paling sulit. Saling menasehati untuk kebenaran, saling menasehati untuk kesabaran. Kenapa harus ada kata menasehati untuk kebenaran? Di sini ada kebenaran dan dilanjutkan dengan kesabaran. Karena contoh seperti ini, kamu nasihati teman kamu. Misalkan, kamu gak boleh bolos. Bolos itu perbuatan yang salah, perbuatan yang buruk. Kamu gak boleh bolos. Dia bolos lagi besok. Terus kamu bilang gini, capek nasihatan si eta mah teu didengi. Nah, ketika kamu sudah memberikan kebenaran bahwasannya bolos itu tidak baik, tapi di sini kamu belum sabar. Ketika teman kamu melakukan kesalahan yang kedua kalinya, tidak ditegur lagi karena apa? Capek hese di beja ana bu si eta mah. Berarti kita belum bisa ada kebenaran, ada kesabaran. Kemudian contoh yang kedua, orang tua kamu di rumah apakah hari ini sudah berhenti ngomelnya? Karena apa? Karena dia merasa ini tanggung jawabnya dia mengajarkan kepada kalian untuk beramal soleh. Contoh, Jang, sholat dulu. Bener nggak disuruhnya? Benar. Tapi ketika setiap sholat kamu diingatkan terus, berarti orang tua kamu sudah bagus. Orang tua kamu melaksanakan ibadah tentang beramal soleh antara kebenaran dan kesabaran. Yang paling sulit itu ngasih tahu atau sabarnya? Sabarnya. Misalkan di kelas ini ada yang paling toleh. Tahu toleh? Badung kasarnya. Terus diingatkan. Meskipun kamu kesabarannya sudah. Kesabaran ada batasnya enggak? Ada. Tidak. Kalau ada batasnya, ibu yakin ada seorang ibu yang mengundurkan diri jadi ibu. Benar enggak? Sekarang kalau kesabaran dibatasi, mungkin ibu bakal bilang, ibu kamu terutama, kalau misalkan sabar itu ada batasnya, mungkin saya tidak akan pernah sampai sekarang. Ya kan? Karena sabar kita itu setipis
Dan tisunya pun bagi 2. 100 bagi 2 aja belum tentu bisa. Artinya kesabaran kita itu belum apa-apanya dibandingkan para nabi dan rasul terdahulu. Memang kita tidak akan bisa menyamakan kesabaran mereka, tapi minimal kita masih ada perasaan untuk sabar. Nah, oke, itu adalah materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Tugas kalian, perhatikan tugasnya. Halo. Kalian boleh membuat bagan, boleh membuat poster tentang contoh atau manfaat dalam berbaik sangka dan beramal soleh. Contoh seperti ini. Kita Ibu tugaskan contoh berbaik sangka. Ini nih. Apa contoh dalam sehari-hari kita dalam berbaik sangka? Apa contohnya? Berbaik sangka kepada Allah. Contoh kepada sesama manusia, berbaik sangka kepada sesama manusia, berbaik sangka kepada diri sendiri. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian yang beramal soleh juga sama. Jadi dan tugas kalian ada 4. Membuat bagan atau poster tentang contoh dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama husnuzon kepada Allah. Yang kedua husnuzon kepada sesama manusia. Yang ketiga husnuzon kepada diri sendiri. Dan yang keempat adalah contoh tentang beramal soleh dalam kegiatan sehari-hari. Bentuknya mau seperti apa? Bebas. Mau bagan seperti ini, kamu tahu bagan kan? Bagan itu boleh seperti ini nih. Ini bagus nih. Nah, ini boleh seperti ini. Ya. Boleh juga berbentuk poster. Itu lebih bagus lagi. Misalkan seperti ini. Kayak gini nih, kayak Ibu. Misalkan contoh husnuzon kepada Allah. Kamu awan, buat awan. Kemudian nanti di bawahnya apa? Boleh bagan seperti ini, bebas. Seindah-indahnya. Boleh diwarnain, silahkan. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Yes. Hah? Gak apa-apa. Pelan-pelan. Tanggung jawab. Oke? Oke, bisa ya? Ya, siap, bisa. Oke. Mungkin kita akan ketemu minggu depan untuk melanjutkan tugas atau pelajaran materi yang lain. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kata karena waktunya sudah habis ya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang, kalau misalkan Ibu bilang kelas 8A apa? Jangan jaya tuh. Kelas 8A? Boleh. Apa sih jargonnya? Jargonnya apa? Kelas 8A? Ayo silakan, jargon kelas 8A apa? Walwel. Kelas 8A, cerdas, sehat, semangat. Oke? Oke ya? Kelas 8A. Cerdas, sehat, semangat. Kurang kompak. Kelas 8A. Cerdas, sehat, semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baik, udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin deh bekas kemarin. Nah, ini pastanya. Tadi kan pulpen. Ibu punten tadi pulpennya kacadaku Ibu dan Nupina. Oh iya, ayo Miss, ayo atas. Ayo Ibu atas. Oh, atas ayo di. Kayaknya sama pulpennya. Baik Ibu Ija. Assalamualaikum Ibu Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih pagi Sehat, hari ini? alhamdulillah. Cuacanya Dari pagi hujan terus. cuacanya enak buat tidur. Iya betul. Oke. Nah sekarang kita ke pasca observasi. Ya, Pada kelanjutan beberapa- dari kemarin ya. betul, Pada beberapa waktu lalu kan kita
sharing membuat RPP. Ya, betul, diferensiasi, betul iya. sekali. Kemudian ada yang teknis stop itu, relaksasi. Ya, Kemudian setelah itu kan ibu dipraobservasi oleh ya, saya. Nah, kemudian observasi sudah. ya. Nah, sekarang waktunya pasca observasi. Setelah observasi. Ya. Nah, di sini saya tidak menggurui atau apa ya, Bu Ya, kita sharing aja sharing ya. aja. Betul banget. Ya. Nah, baik setelah Ibu Ija observasi, Mm. melakukan kegiatan pembelajaran di Ya. kelas, kira-kira apa tuh yang menjadi hal yang menurut Ibu Ija sudah dilakukan atau ada yang belum dilakukan? Oke, kalau yang sudah saya rasakan ya, karena memang saya sendiri yang diobservasi sama ibu, yang sudah saya lakukan mungkin sesuai dengan RPP secara umum ya, seperti misalkan kayak dari awal pendahuluan seperti apa, mengecek kehadiran, misalkan mengecek kesiapan siswa, persepsi, mengingatkan kembali materi yang sebelumnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ke kegiatan inti di mana kita menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran, dan salah satunya juga kemarin kan saya sempat ini ya Bu, kekurangan di RPP. Pada waktu itu saya membuat RPP tapi di situ tidak lengkap dengan media pembelajaran kan, kata Bu Agri gitu kan. Jadi sama Bu Agri direvisi, dikoreksi, dan alhamdulillah media pembelajaran ini sudah ada, menggunakan media diskusi ya. Apa teh kemarin namanya? Media itu apa namanya? Bukan media diskusi. Apa teh? Metode. Metode. Metode pembelajarannya menggunakan diskusi, dan juga karena memang ini pembelajaran PAI juga ya. Jadi mungkin kalau metode ceramah itu tidak akan pernah terlepas gitu kan. Ya paling secara umum itu sih. Selanjutnya yang sudah saya lakukan yang sesuai dengan RPP. Nah, yang menurut saya belum terlaksana kesimpulan. Nah, kesimpulan karena memang pada saat itu posisinya biasa ya Bu ya, kalau misalkan lagi ada yang observasi itu kayak grogi. Justru kan saya bilang lebih grogi di observasi, bukan dipantau sih bahasanya ya, dinilai oleh teman rekan gitu daripada ya, meskipun sebenarnya memang sama aja gitu kan, cuman kayak lebih merasa gimana gitu, biasanya kita ngobrol bercanda hahihi gitu kan, terus ini kita mode serius gitu kan, jadi ya ada aja yang tertinggal, salah satunya yaitu kesimpulan hasil akhirnya. Kemudian ditambah ibu juga memberikan masukan kepada saya, namanya diferensiasi apa tuh Bu? Pembelajaran. Iya, diferensiasi pembelajaran, dan itu sebelumnya saya belum pernah tahu, karena alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini dan ibu mengobservasi saya jadi punya wawasan lagi gitu kan, bahwasannya ternyata ada lagi nih bahasa-bahasa dalam pembelajaran gitu kan, diferensiasi pembelajaran, di mana hasilnya mungkin berbeda seperti biasanya mungkin ya Bu ya. Kemarin itu Bu Agri menyarankan kepada saya gimana kalau misalkan hasil dari materi itu dituangkan ke poster ya. Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah mengumpulkan tugasnya Bu. Kalau misalkan Ibu butuh gitu untuk misalkan kebutuhan kegiatan ini, silahkan, itu ada tugas siswa di saya, misalkan barangkali untuk bukti fisik atau apa itu ada di saya. Paling sejauh itu yang saya rasakan, dan sedikit ngobrol juga kan sama Bu Agri, kekurangan saya seperti itu. Tapi di luar dari itu, kalau memang masih ada kekurangannya, saya sangat siap menerima masukan untuk bisa lebih baik lagi saya dalam mengajar. Ya Bu, kita sharing aja ya sama-sama. Betul. Mungkin saya juga banyak belajar dari Bu Ija. Mungkin di lapangan saya seperti ini, ketika melihat Bu Ija mengajar, saya menemukan hal baru. Jadi kita saling belajar. Betul, saling melengkapi ya Bu ya. Nah, dari kegiatan belajar mengajar Bu Ija, saya menemukan beberapa temuan. Temu apa tuh? Boleh nggak saya silakan. Izin ya Bu ya. Iya, siap. Nah, untuk dalam kegiatan pendahuluan sih udah bagus ya Bu ya. Ada persepsi, kemudian kesepakatan kelas sudah ada. Anak-anak betul. yang membersihkan ruangan kelas Ya, itu sebelum mempersiapkan ini, kelompok seperti itu ya. Oke. Kemudian
ada mengabsen juga sudah dilaksanakan, membacakan tujuan pembelajaran juga sudah ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan pemantik juga, juga Betul, sudah. betul, Dan betul, betul. kemudian menanyakan kabar sebagaimana ya. Lalu untuk di inti di sini ada catatan mungkin untuk tempat duduknya Ibu. Tempat Betul, ya. duduk itu kalau misalkan Ibu Ija sedang mengarahkan siswa, itu anaknya jadi suruh ini aja dulu. Anak tolong tengok ke Ibu dulu. Oh iya, kan ada yang Tuh, madep ada ke yang- belakang ya. Oh iya, Iya, ya sorry. ada yang Saya nggak mengarah kepikiran itu. ke belakang, Nah. jadi nanti anak-anaknya khawatirnya nggak fokus, Oh malah iya fokus iya. ke temannya. Oke. gitu. Siap. Itu Berarti dari denah ya mungkin ya. denah tempat Nah, duduk. denah tempat duduk. Mohon. Jadi mohon. Saat memberikan pertanyaan kan Bu Ija sempat ya ada pertanyaan husnudzon itu artinya apa? Nah, betul. kelompok mana? Kan Bu Ija kan nunjuk ya. Nah, gimana kalau lebih baik siapa yang mau atau mungkin menggunakan oke. teknik permainan misalnya gitu. Siapa Atau- yang bisa melaksanakan permainan Iya. suruh jawab gitu. Iya, nanti Oh, atau oke. misalkan ada permainan apa kocok gitu atau misalkan keliling pakai bola nyanyian gitu, nanti berhenti di kelompok mana, Oh, iya, itu iya, siapa, oke. nah dia yang menjawab. Jadi Oke, nggak siap. Bu Ija yang nunjuk, jadi kesannya takutnya anak-anaknya kaget gitu. Siap. Jadi kayak mungkin lebih ke kesiapan Iya. siswa ya. Maksudnya kita buat anak tuh lebih netral, lebih ngalir aja nyaman gitu ya. Oke. Tapi bagus sih, jadi di situ ada bagusnya, sisi baiknya itu anak ketika ditunjuk siap. Jadi Sisi anak tuh baiknya. ya emang sih itu salah satu alasan saya kenapa seperti itu, supaya anak tuh ketika di salah satu misalkan ditunjuk nih langsung, Ya. supaya yang lain tuh bisa fokus gitu ketika nanti ditanya dia siap gitu dengan jawabannya. Sebenarnya sama aja, beda metode aja ya Bu. Iya. Siap. Itu catatan saya. Kemudian untuk pemberian tugas sudah bagus ya Bu, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Iya, produk. betul. Nah ini ada ini yang ice breaking itu bagus ya Bu ya. Ice breakingnya Ice membuat breaking juga saya kan anak-anak bingung. antusias. Betul. Jujur saya juga, Apa ya? saya juga baru tahu ice breaking. Wah apa ya? Kadang saya juga tadi kemarin juga pas ngelihat Bu Ija ice breakingnya menarik ya, saya juga kadang nggak connect gitu. Iya, jadi kenapa ya? Jadi kayak menemukan hal baru saya juga dalam ice breaking. Jadi Bu Ija. soalnya sejauh ini yang namanya ice breaking yang di pembelajaran itu mungkin kadang gitu ya lebih banyak, bukan berarti tidak bagus, bukan, lebih banyak ke kegiatan psikomotoriknya ya, maksudnya afektifnya gitu kan. Nah di sini saya cuma pengen memberikan sebuah ice breaking yang membuat anak itu lebih berpikir gitu, mengasah konsentrasi. Sebenarnya bukan kecerdasan sih, kayak semacam sebenarnya itu Biar fokus ice breakingnya cuman pertanyaan yang sederhana dengan kode gitu. Anak tuh harus bisa benar-benar fokus, dan oh kalau dia fokus dia beneran bisa, oh dia pasti bisa jawab. Kalau anak yang gak fokus tuh gak akan bisa jawab gitu. Betul. Jadi Tuh. biar apa namanya nyambung ya ke pembelajaran Iya berikutnya. gitu. Kemudian untuk kesimpulan Bu Ija sepertinya lupa yang Betul Bu, tidak bahkan saya nggak inget loh. dihafalkan. Ternyata memang setelah pembelajaran itu memang kayaknya ya sepertinya yang paling saya lupakan itu. Kesimpulan. Ya. Karena gimana ya, kayak bukan nggak penting sih, kayak terlewat begitu aja gitu. Ya, karena mungkin mengajar Heeh, nyaman gitu, ya. iya. Jadi mengalir aja akhirnya lupa. Iya, betul. Kesimpulan ya, Bu, ya. Jadi kemudian, kesimpulan akhir dari- kesimpulan, kemudian umpan balik ke anak. Apa tuh maksudnya salah satunya? Jadi umpan balik itu kayak misalnya si A husnudzon artinya apa ini, kemudian si B jadi kayak seperti apa namanya perbedaannya gitu Oh, ternyata perbedaan jawaban. si A Iya, ini iya. kira-kira apa nih beda, jadi si anak tuh paham gitu. Oh, oke. Jadi meskipun jawabannya berbeda-beda tapi anak paham gitu Iya, intinya. betul. Oh, jawaban. Oke. Kemudian refleksi juga ya, anak-anak misalnya setelah pembelajaran ibu apa yang menurut kalian menarik gitu, apa yang Oh, sudah iya, iya. dilakukan, apa yang Betul, belum betul, gitu betul. ya. Jadi kita tahu ya Bu ya Iya. sejauh mana anak tuh mengikuti pembelajaran kita dengan baik atau Betul. tidak. Oke, siap berarti tadi ya. Kemudian catatan saya sih itu sih. Nah, selanjutnya ibu sudah bagus ya, jadi mengarahkan anak, membuat anak itu agar antusias dalam belajar itu sudah diciptakan. Jadi saya juga lihat anak-anak itu ya fokus gitu dengan kelompoknya, pada saat Iya. kelompok juga fokus dengan kelompoknya, pada saat mungkin itu aja yang denah tempat duduk, Iya. ada yang menghadap ke belakang, jadi ngobrol anak-anak. Ya Bu, saya nggak juga sih pada saat itu ya. Berarti kalau misalkan solusinya mungkin kayak
tempat duduknya juga didesain senyaman mungkin, maksudnya ya karena kita emang kasarnya kelas gemuk ya. Kalau kelas banyak kan satu kelas tuh 40 kan, agak sulit juga gitu keterbatasan Kalau tempat. ininya kursinya dihadapkan dulu, nggak apa-apa, meja mah diatur. Oke. Kursinya Nah, yang dihadapkan penting dulu intinya kayak posisi anak itu siap Iya, ya siap. mendengarkan Fokus materi dulu. dari kita. Oke, siap. itu. Kemudian, nah setelah diobservasi bagaimana perasaan Bu Ija? Kalau perasaan saya sangat senang karena di sisi lain saya mendapatkan ilmu yang baru kan. Terus di sisi lain juga saya bisa mengetahui bagaimana kekurangan saya dalam mengajar. Jadi kayak lebih bisa disempurnakan dari misalkan yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan ini, tapi dengan adanya ini saya jadi lebih paham gitu bahwasannya mengajar itu tidak hanya sebatas memberikan materi aja gitu kan, tidak hanya sebatas membuat anak-anak merasa senang dengan pembelajaran kita gitu kan, tapi ternyata yang tadi Ibu sampaikan kekurangan saya ternyata itu menurut saya penting gitu Mama. Jadi kita tahu sejauh mana anak itu memperhatikan kita dalam mengajar gitu. Paling itu aja sih, jadi menambah pengalaman. Tentunya menciptakan anak biar aktif gitu ya Bu, jadi berpihak pada jadi murid sesuai bukan dengan minat. bukan hanya seperti itu, ternyata ada hal lain lagi yang menurut saya itu tertinggal gitu loh. Paling itu aja sih. Oke, nah ini ada rencana tindak lanjut. Oh iya Ibu, ada yang terlewatkan evaluasi ya. Jadi misalkan di akhir pembelajaran itu kan suka ada evaluasi. Nah, mungkin Bu Ija juga sempat terlewatkan Iya, evaluasi. itu maksudnya gimana tuh evaluasi Bu? Jadi kayak semacam nggak harus dalam bentuk pertanyaan fisik sih. Iya. Jadi misalkan kita juga mengajukan pertanyaan, nanti anak siapa yang jawab, itu juga udah masuk evaluasi. Jadi kalau misalkan anak bisa respon dengan baik, apa Iya. yang kita sampaikan itu masuknya evaluasi ya. Jadi Oke. terlihat gitu. Mungkin nanti evaluasi kan bisa di setelah pembelajaran misalnya. Gitu. Iya Itu selesai ya mungkin refleksi, pembelajaran. kesimpulan dan evaluasi ya Bu ya. Siap. Nah itu. Mudah-mudahan nanti ketika mengajar tidak lupa. Menurut Bu Ija sendiri keberhasilan anak itu terlihat dari apanya? Selain Ya, dari kemarin saya lihat hasil tugas anak sih Bu. Ketika kan saya memberikan tugas poster ya yang tadi diferensiasi belajar ya. Nah dari situ saya lihat hasil anak-anak ternyata mereka sudah mampu membedakan gitu ya bagaimana pengertian tentang husnuzon berikut dengan contohnya, pengertian suuzon berikut dengan contohnya, kemudian berikut dengan bagaimana contoh dalam beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah dari situ bisa saya lihat bahwasannya ternyata sejauh ini anak sudah mampu memahami. Iya. Paling itu aja sih Bu yang bisa saya analisis gitu dari hasil observasi kemarin. Jadi pembelajarannya menerap di murid gitu ya? Iya, karena memang mungkin sebenarnya mata pelajaran PAI itu gampang-gampang susah ya Bu. Iya. Meskipun tidak diberikan materi oleh guru, pasti anak akan mendapatkan pembelajaran dalam kehidupannya. Tapi mungkin secara legalnya kita belajar tentang pembahasan bahasa yang baiknya itu kan di sekolah kan. Jadi paling anak mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran kemarin, dengan hasil mereka membuat poster pun saya bisa melihat gitu kalau misalkan anak ternyata sejauh ini sudah memahami gitu. Ya meskipun masih ada yang salah-salah sedikit ya namanya anak-anak ibu ya. Tapi sejauh inilah alhamdulillah kemarin tugasnya sudah oke semua sih. Itu sudah mengarah ya kepada materi pembelajarannya sudah tersampaikan lah gitu. Tapi ada nggak itu anak yang nggak mengerjakan? Ada aja. Ada aja. Kenapa? Mungkin salah satunya yaitu yang pernah saya sampaikan pada saat itu, misalkan anak tidak percaya diri gitu kan. Mungkin ada anaknya juga yang anak yang nggak aktif, yang malas-malasannya itu udah nggak aneh ya Bu ya, setiap kelas tuh pasti ada aja anak yang seperti itu gitu. Oke, baik Bu Ija. Nah dari keseluruhan proses pembelajaran kira-kira dari kekurangan yang menurut Bu Ija ungkapkan, nah, untuk rencana tindak lanjut selanjutnya kira-kira bagaimana Ibu? Mungkin saya udah memegang beberapa nama anak-anak, maksudnya bukan menjudge gitu ya, artinya saya sudah tahu hafal anak-anak yang memang kurang kooperatif dalam pembelajaran, itu akan saya gabungkan dengan anak-anak yang
mungkin lebih aktif lagi supaya mereka terbawa gitu Kayak tutor aktifnya. sebaya Iya, mungkin ya. tutor sebaya betul. Karena kan kemarin sebenarnya dipilihnya secara acak ya Bu ya, secara random dan supaya apa? Supaya saya tidak merasa terdiskriminasi atau dibedakan gitu. Makanya saya kemarin pilih kelompoknya secara acak dengan sistem undi gitu kan. Nah, paling tindak lanjutnya yaitu saya akan ketika membuat kelompok gitu kan, lebih diperhatikan lagi komponen-komponen siswa yang memang misalkan jangan si malas dengan si malas lagi, misalkan supaya dia tuh belajar dengan tutor sebayanya gitu. Paling itu sih Bu. Nyamannya sama temennya itu aja, jadi yang betul. kelompok A misalnya pintar semua Iya, gitu kan, jadinya jadi yang lainnya iya, jadi sepertinya membuat terbawa gitu ya. yang pintar makin pinter, yang misalkan yang malas ya tambah malas karena Iya, ketemunya dengan satu yang malas kelompok lagi. yang Iya. teman yang nyamannya itu. Iya. Jadi mungkin kedepannya bisa menggunakan ini Bu, gaya belajar. Misalkan Ibu kan ada yang link itu, ada semacam link yang untuk mengarahkan siswa itu kemana nih gaya belajarnya. Gitu. Iya ada linknya. Oh. Nanti kira-kira kinestetika, misalkan audiovisual, Oh, atau media misalkan apa? visual. Kecerdasannya mungkin Iya. ya dibagi-bagi ya. Misalnya si ABCDE nih ternyata audiovisual semua, jadi dikelompokkan. Oh, berdasarkan itunya ya, gaya belajarnya ya. Gitu. Mungkin itu mah saran aja Iya, sih. siap. Bisa aja dengan begitu, atau mungkin yang Bu Ija sendiri atau tutor sebaya itu juga Iya, bagus. siap. Jadi melatih murid untuk punya rasa tanggung jawab, sharing sama Mengajak teman-temannya, teman-temannya gitu, betul. menumbuhkan Jadi karakter juga itu ya. tidak hanya orang-orang itu aja Iya, yang betul. itu makin itu gitu kan, yang malas ya udah malas aja terus. Jadi mengarahkan anak yang kurang paham dengan diadakan tutor sebaya ya. Iya. Ada lagi Bu selain tutor sebaya, misalkan dari segi media, alat peraga. Nah, itu media kemarin tuh sempat kekurangan saya juga, tidak ada audiovisualnya Bu ya, tidak ada infokusnya gitu karena mungkin terbatas di sekolah kita. Jadi mungkin nanti saya akan lebih mempersiapkan lagi, misalkan dengan adanya media infokus atau misalkan media audiovisualnya supaya lebih atau makin menarik lagi dalam pembelajaran, karena memang media pembelajaran itu sangat penting kan, sangat menunjang lah dalam proses pembelajaran gitu kan ya, meskipun tidak bagus-bagus banget tapi minimal gitu anak paham bahwasannya ada pembelajaran berbasis teknologi gitu, meskipun hanya pembelajaran PAI aja. Ini gitu. Bu, tiba-tiba muncul ide. Apa tuh? Ini bisa aja drama itu kan, ini kan Oh, temanya iya. husnudzon, Bisa, oke. Misalkan dalam kelompok ada drama nih, jadi Tentang- siswa itu ada yang bisa membedakan suudzon sama husnudzon gitu. Oh, iya. Atau mungkin Ibu bisa menampilkan tayangan video, misalkan ada beberapa sesi nih, Iya. ada obrolan dalam video itu, ada yang video A, B, C. Nah, itu Iya. tuh nanti anak suruh milih mana yang suudzon, mana yang Oh, husnudzon, oke, mana oke, satu oke. lagi tuh apa kemarin maaf Bu. Beramal soleh. Nah, bermasalah. Ayo mana anak-anak contoh sikap yang husnudzon menurut kalian, video A, video B, Iya, atau video C? oke. Karena kan suudzon, husnudzon itu kan biasanya harus ada percakapan gitu ya. Iya, Mungkin- dilihat dari mungkin dengan hal seperti itu Iya. atau dengan drama misalkan. Ah, ah, Misalkan ah. ada drama nih anak buat percakapan misalkan, atau Bu Ija yang menyiapkan percakapan Ah, atau ah. anak sendiri Iya, yang dari oke. nanti dipraktekkan, nah, nanti temannya misalkan, Menganalisis nih, ini ya, termasuknya mana sikap suudzon, iya. mana yang husnudzon itu. Oke. Mungkin Siap. bisa seperti itu, Bu, Lebih dari- seru ya kayaknya ya. Iya, buat drama, jadi Iya. yang kinestetik itu nggak jenuh gitu. Iya, siap. Nah, misalkan Nggak yang- duduk aja ya, Bu, ya. Audiovisual itu biasanya video gitu kan. Iya. Visual biasanya dengan gambar. Nah, itu Iya, seperti siap. itu Ibu. Siap. Ya, mungkin Oke. itu Ibu sharing kita hari ini. Saya juga mungkin banyak belajar dari Bu Ija. Sama Kita sama-sama kebalikannya sharing. juga, iya. Terima kasih Bu Ija. Iya, atas sama-sama. waktunya, diobservasi oleh saya. Siap. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Siap, ya. amin. Terima kasih juga sudah mau memberikan atau berbagi pengalamannya kepada saya yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu kan. Banyak banget pengalaman masukannya lebih tepatnya dalam kegiatan saya mengajar. Mudah-mudahan saya pribadi gitu ya khususnya bisa mengajar lebih baik lagi. Amin. Bu itu mungkin udah. Bu di stop dulu kameranya.